wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pembahasan kita menjelang iqamah adalah tentang sebuah perbuatan yang merupakan dosa besar yang mesti kita tinggalkan, yaitu ghibah. Perbuatan ghibah ini adalah perbuatan yang kerap kali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, semua kalangan. Hadirin cintai, padahal ghibah itu adalah dosa yang besar. Dalam kitab Al-Qabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, di sana dijelaskan ciri-ciri dosa besar. Terdapat ancaman-ancaman bagi pelakunya dalam Al-Quran, dalam hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Hadirin cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka, karena sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian ada di antara kalian yang memakan bangkai saudara sendiri? Jadi orang yang menggunjing adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Memakan bangkai saudara tentu haram, maka menggunjing hukumnya haram. Memakan bangkai saudara adalah sesuatu yang menjijikkan, maka jika ada orang yang suka menggibah, maka itu orang adalah orang yang sangat menjijikkan. Sekali lagi Bapak Ibu, memakan bangkai haram, apalagi memakan bangkai saudara kita haram, maka menggunjing, menggibah juga haram. Memakan bangkai adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, najis, dan orang yang suka menggibah adalah orang yang sangat-sangat menjijikkan. Hadirin Allah cintai, apa itu ghibah? Rasulullah SAW, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Atadaruna ma'al ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, "Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrahu." Engkau menceritakan tentang saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi para ulama hadirin membagi fokus ghibah itu menceritakan di belakang seseorang sesuatu yang tidak disukai. Maka kalau kita mendengarkan sebuah kajian dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, dalam sebuah ceramahnya dia berkata, menceritakan sesuatu dari saudara kita yang tidak dia sukai ada dua. Yang pertama, menceritakan sesuatu dari saudara kita berupa aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya. Jadi kalau kita menceritakan aib seseorang, kejelekan seseorang, kesalahan seseorang, maka itu ghibah yang pertama. Tapi ada ghibah yang kedua,
menceritakan kebaikan-kebaikan seseorang yang tidak disenangi orang yang kita ceritakan. Contoh, ada orang, dia tak suka kalau amal-amalnya disebarkan kepada orang lain. Dia punya amal rahasia. Dia sudah 10 tahun bersedekah ke sebuah tempat, ke sebuah lembaga, ke sebuah masjid, yang sedekahnya itu tak seorang pun mengetahuinya. Lantas kita pun melihat amalnya, lantas kita pun mengumbar, mau tahu nggak? Ternyata selama ini yang bersedekah 5 juta setiap bulan ke lembaga ini adalah Bapak Syanu. Bapak Syanu. Diumbarnya amal yang telah dirahasiakan seseorang, dan orang itu tak suka amalnya disebarkan. Itu bisa jadi ghibah. Jadi jangan berpikir ghibah itu hanya menceritakan aib, kejelekan, kesalahan orang. Menceritakan amal-amal orang pun jangan sembarangan. Jangan-jangan itu amal dia sembunyikan agar jauh dari riya, agar jauh dari ujub, sehingga dia sembunyikan amal-amal itu. Malah kita ceritakan dan dia tak suka. Bisa jadi ghibah. Karena perintah ghibah berdasarkan hadis Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kita menceritakan sesuatu dari saudara kita yang dia tak menyukainya. Hadirin cintai, ghibah tentu saja hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena ada ancaman. Ada sebuah riwayat yang sering kita dengar ketika ceramah-ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Senantiasa disampaikan sebuah riwayat ketika Rasul Mi'raj, Rasul dengan izin Allah melihat bagaimana penduduk-penduduk surga dan bagaimana penduduk-penduduk neraka. Ketika melihat bagaimana siksa di dalam neraka, Rasul melihat sekelompok wanita yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Rasul bertanya, siapa mereka? Kepada malaikat Jibril. Maka Jibril menjelaskan, mereka lah orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka suka menggibah, menjelek-jelekkan orang lain, menceritakan aib-aib orang lain. Maka ternyata sudah disediakan tempat, bahkan siksanya sudah disediakan di neraka. Maka ini adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Hadirin yang Allah cintai. Dan dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi menjelaskan, sebagaimana diharamkan menceritakan aib orang lain, mendengarkan orang menggibah dan membenarkan orang yang menggibah juga haram. Jadi bukan hanya menceritakan aib orang lain yang haram, yang merupakan dosa, kita yang mendengarkan orang bercerita tentang aib orang dan kita nikmati ceritanya, kita benarkan ceritanya, haram. Aku nggak ikut kok menceritakan aib orang, aku cuma dengar-dengar aja. Sama. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita diajak orang menggibah? Satu, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Katakan kepada dia, yang baik adalah baik, yang munkar adalah munkar. Gibah itu dosa besar. Kasih tahu ke dia, gak boleh menggibah. Gibah haram. Gibah tak boleh. Tak boleh menceritakan aib orang. Yang kedua, kalau kita tak mampu, tinggalkan dia. Tinggalkan majelis gibah itu. Tinggalkan. Maaf, saya permisi dulu. Tinggalkan majelis gibah itu. Kalau kita tak mungkin meninggalkan majelis gibah itu, takut dia tersinggung, takut dia marah, mungkin dia atasan kita yang sedang menggibah, kita adalah bawahan. Kalau kita tinggalkan, nanti atasan kita marah. Tetap di sana tak apa-apa. Tapi jangan dengarkan, sibuklah berzikir. Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullah, Allahumma sholli. Biarkan dia menggibah, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita berzikir basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin cintai, ada sebuah hadis Bapak Ibu. Memang sebagian ulama menilai hadis ini matruk. Ada beberapa perawi hadisnya yang diakui sebagai pembohong, tapi derajat hadis ini matruk, tapi bisa menjadi motivasi kita untuk beramal, melakukan amal soleh, meninggalkan dosa-dosa. Dari Jabir bin Abdullah, dari Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian kepada ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada perbuatan zina. Sahabat bertanya, bagaimana ghibah lebih berat dosanya daripada zina ya Rasulullah?
Rasul menjawab, kalau perbuatan zina, orang yang berzina lalu dia bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya, an-nadamu taubah, menyesal adalah bagian daripada rukun daripada taubat. Penzina itu bertobat, maka Allah akan ampunkan dosanya. Tapi kalau ghibah, tidak akan Allah ampunkan dosa kita sebelum orang yang kita ghibah ridha. Ini dosa pada manusia ini, kezaliman pada manusia ini. Kalau dosa kepada Allah, dosa pada diri, kita bertaubat, Allah ampunkan. Tapi dosa pada manusia, kezaliman pada manusia, maka ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ada sahabat yang bertanya, yang menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak punya harta emas permata dan mereka orang yang merugi." Tidak, kata Rasul. Orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang ketika nanti di akhirat mereka datang dengan pahala solatnya, mereka datang dengan pahala zakat, puasa, haji, tapi semua amal mereka habis. Kenapa habis? Karena dulu ketika hidup di dunia ada hubungan dengan manusia, kezalimannya dengan manusia, hak orang yang tidak diserahkan. Kenapa ghibah adalah bagian daripada kezaliman kepada saudara kita? Hak saudara kita terhadap kita adalah kita tutup aib-aibnya. Rasul bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Jadi hak saudara kita, kita tutup aibnya, malah dibuka. Apa artinya zalim? Tidak memberi hak kepada orang yang berhak. Hak saudara kita menutup aibnya, malah kita buka, zalim. Makanya dosa ghibah lebih besar daripada zina. Zina, kita bertobat sebesar apapun akan Allah ampunkan. Sedangkan kezaliman pada manusia, kalau tak dia ridha, tak dihalalkan, akhirat nanti akan diperhitungkan. Hadirin cintai, kenapa ghibah itu adalah dosa yang sangat besar? 3 alasannya. 1, ghibah itu merusak hati, adalah penyakit hati yang harus kita buang. Kalau kita biasakan, hati kita akan berpenyakit, rusak, kotor. Dan akar daripada ghibah adalah hasad atau dengki. Dia tidak suka dengan orang lain, dia tidak suka dengan nikmat yang didapatkan orang lain, sehingga dia ghibah, menceritakan keburukan orang lain supaya orang itu hancur binasa. Jadi hadirin, orang yang ghibah itu rusak hatinya. Rusak hatinya. Ingat, kalau hati sudah berpenyakit, kalau hati sudah rusak, maka hadirin, illa man atallah biqalbin salim. Yang Allah terima itu hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang suka dengki dan ghibah tidak akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa ghibah itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat besar dosanya? Karena ghibah itu bisa memutus silaturahim. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'una rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ketika kita ghibah dia, putus silaturahim kita. Putus silaturahim kita, hadirin cintai. Yang ketiga, kenapa perbuatan ghibah menceritakan aib orang lain, menceritakan sesuatu yang tak disenangi saudara kita kepada orang yang ada perbuatan dosa besar? Karena termasuk perbuatan yang zalim, perbuatan yang sangat zalim kepada saudara kita. Ghibah itu hanya boleh di beberapa tempat yang disyariatkan. Selain di tempat ini tak boleh menggibah, tak boleh menceritakan aib orang lain, aib orang tua, aib suami, aib istri, aib tetangga, aib sahabat, tak boleh diceritakan kecuali di beberapa tempat. Selain di tempat ini haram. 1, di pengadilan. Bapak diutus menjadi saksi, diangkat menjadi saksi atas sebuah kasus. Ceritakan yang engkau lihat.
Sesuai fakta, aku melihat dia suka memukul istrinya, aku melihat dia suka memaki-maki istrinya, aku melihat dia. Ceritakan walaupun keburukan-keburukan saudara kita di pengadilan. Di pengadilan. Kedua, boleh menceritakan aib orang lain ketika hendak bertanya kepada ahli fatwa. Kiai, syekh, wahai ulama, aku ingin bertanya, suamiku suka memukulku, suamiku suka memakiku. Ceritakan aib suamimu di depan ahli fatwa untuk mendapatkan fatwa. Bagaimana sikap saya, wahai kiai? Silahkan. Apalagi jika ada kemungkaran di sekitar kita, misalnya di RT kita ada warung yang suka melakukan perbuatan judi, laporkan kepada RT. Pak RT, di warung Sianu sering berbuat judi, permainnya Sianu. Mereka berjudi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal, yang dilarang oleh agama. Ceritakan kepada yang berwenang, kepada polisi, kepada RW. Silahkan. Tapi kepada tetangga tak boleh. Hadirin Allah cintai. Sebagai penutup, gibah itu ada beberapa bentuk. Satu, gibah menceritakan kekurangan fisik seseorang. Itu orangnya gendut loh, gibah. Itu krempeng loh, gibah. Itu hitam, orang itu si hitam tuh, gibah. Dia itu orangnya rakus, gibah. Ya, gibah dalam hal fisik. Yang kedua adalah gibah dalam hal nasab. Itu mamanya pelacur loh itu. Ghibah. Tahu nggak si Anu tuh bapaknya mantan narapidana. Ghibah. Kita ejek-ejek orang tuanya, kita ejek-ejek nasabnya, kita ejek-ejek keturunannya. Ghibah. Apalagi menggibah seseorang terhadap akhlaknya. Akhlaknya misalnya buruk. Misalnya ada orang dia tidak berbicara baik, dia suka memaki. Kita ceritakan pada tetangga, kepada sahabat, dia itulah orang yang suka memaki, yang tak ada akhlak. Tak boleh. Adabnya itu adalah datangi orang yang melakukan keburukan, datangi orang yang akhlaknya tak bagus. Saudaraku, tak boleh memaki, tak boleh mencarut, tak boleh memaki. Ceramahi dia, ajak dia dalam kebaikan dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita, bukan malah digibahi. Apalagi menggibahi seseorang pada agamanya. Tetangga kita yang sebelah tuh, si Herman namanya, nggak pernah itu sholat ke masjid, padahal rumahnya cuma 100 meter dari masjid. Nggak pernah dia datang ke masjid. Entah orang Islam ke apapun si Herman tuh, gibah. Bukan menceritakan si Herman yang tak pernah sholat ke masjid. Tak boleh. Sikap kita sebagai seorang tetangga adalah ketuk pintu Herman. Assalamualaikum Herman, apa kabar? Sehat? Ayo ke masjid ya. Ajak dia ke masjid, bukan digibahi. Hadirin yang Allah cintai. Atau ada orang berbuat kesalahan, kekeliruan, bukan diceritakan pada sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Datangi orang yang keliru tuh, datangi. Maaf, Pak Tony, aku menemukan kekeliruan dari ucapanmu. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Mohon maaf kalau menyinggung perasaan. Semoga kita diampuni oleh Allah. Ingatkan dia. Tunjukkan dia yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bukan digibahi, bukan diceritakan, bukan ditrendingkan, bukan dibuat status, diceramahi, diingatkan. Hadirin yang Allah cintai, maka dari itu mari sama-sama kita jauhi dosa gibah ini. Sekarang gibah tak kenal tempat. Di masjid-masjid juga menggibah. Pengurus masjid lama menggibah pengurus masjid baru. Pengurus masjid baru menggibah pengurus masjid lama. RT baru menggibah RT lama. RT lama menggibah RT baru. Presiden lama menggibah presiden baru. Yang kalah menggibah yang menang. Yang menang menggibah yang kalah. Gibah. Ustadz menggibah ustadz yang lainnya. Padahal gibah itu dosa yang sangat besar.
Mudah-mudahan kita semua tak ada lagi yang berbuat gibah, karena gibah adalah dosa yang sangat menjijikkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.